Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya, masih seputar bebek tiet ya. Cara setting pompa oli yang benar ya, supaya buat teman-teman pemula atau pemakai untuk cara penyetingan atau penyetelan pompa oli samping Fish Air, Fos One dan sejenisnya biar bisa setting sendiri ya, khususnya pemakai biar enggak dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit ke bengkel. Caranya gampang kok sebenarnya, cuman kalau sudah bisa nanti ya pastinya bisa menyetel sendiri untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Oke, tanpa banyak bicara, untuk alat-alat yang perlu digunakan seperti ini ya. Kunci khususnya bagian pasnya, kunci ring pas 10, 14 dan 17. 10 untuk membuka tutup cover ini, 14 dan 17 untuk menyetel settingan oli samping ini. Jadi yang pertama pakai kunci 10 seperti ini ya, kunci 10 ring pas, pakai yang ring biar gampang dibuka bagian sininya, tutup atau baut tutup atas dan bawah ini. Nah, untuk kasus Swiss Air yang saya kerjakan ini kemarin lucu ya. Jadi kemarin itu kabel gas yang terpasang itu adalah kabel gas Jupiter atau Vega lama itu. Jadi cuman satu kabel. Kalau bawaan Swiss Air kan seperti ini ya, yang satu ke karburator, yang satu ke oli samping. Jadi otomatis kemarin itu oli samping itu saat di putaran tinggi sama sekali nggak bekerja. Ya kalau untuk motor buat harian, khususnya buat luar kota ya, lama-lama takutnya ngejim ya, makanya kelihatan ini baru karena memang kemarin dibelikan baru. Saya pasang, saya aktifkan lagi untuk bagian oli samping ini. Buat teman-teman untuk khususnya motor yang dipakai harian jangan ditiru ya, karena fungsi dari kabel oli samping ini sangat penting ya, karena kalau di RPM kecil memang nggak seberapa fungsi, tapi kalau pas RPM tinggi otomatis si oli samping itu telat pastinya. Kalau pas waktu putaran tinggi telat oli pastinya motor ngejim. Nah, kurang lebih di bagian dalam seperti ini ya. Nah, caranya dengan cara baut ini dibuka, yang ini 14, yang sini 17. Kalau saya biasanya seperti ini, khusus pemula ya. Jangan biasakan melihat setelan oli samping itu dari setelan sini ya, atau dari keluaran dari sini, biar lebih pasti. Jadi waktu penyetelan itu biasakan waktu posisi motor hidup. Untuk melihat ini cukup melihat apakah oli samping udah jalan apa belum. Kalau lihat settingan boros atau iritnya, lihat posisi waktu jalan. Posisi waktu jalan itu dari keluaran asap dilihat apakah keborosan atau kurang boros, dilihat dari keluarannya asap ya. Sekiranya kurang boros ya ini diborosin lagi, sekiranya terlalu irit ya ini diiritkan lagi. Kalau saya biasanya seperti ini, saya kasih tanda dulu sebelum saya berubah. Kebetulan motor ini si settingan oli samping kurang boros sedikit, nah dikasih garis seperti ini, pakai stipus seperti ini saya. Jadi ngerubahnya itu sumpama keborosan itu dari titik yang lama itu enggak sampai berubah jauh. Jadi masih ingat. Jadi sambil di setel, sambil sama diingat-ingat settingannya kurang boros apa kurang irit. Untuk cara kerja oli samping ini antara si bagian baut dan kecil cuman begini. Jadi kalau dia kan sistemnya baut kontrak ya,
Kalau si baut bagian tengah sini semakin keluar maju ke depan, otomatis semakin boros, semakin masuk mepet dengan mur ini yang belakang yang gede 17 ini, dia semakin irit. Jadi tinggal kalian setting sesuai yang diinginkan ya, atau cari settingan yang pas untuk keperluan kota-kota atau touring luar kota. Nah, jika kurang boros ya diputar seperti ini. Kalau saya satu putaran gitu, sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak. Nah, dikendorkan lagi. Yang kok dikendorkan, yang mur bagian gede dirapatkan lagi. Seperti ini ya. Sambil dicek, diputar ini harus lancar ya, di bagian ini dia harus kerja. Nah, setelah disetel seperti ini, tanda yang tadi bisa dihilangkan. Itu sumpama kalau sudah disetel ya. Jadi tanda yang tadi dihilangkan. Dihilangkan seperti ini, baru dikasih tanda lagi, biar teman-teman ingat saat mau nyeting lagi itu di berapa ukurannya ya. Mungkin cara saya seperti ini beda dengan lain ya, cuman untuk khusus pemula biar gampang seperti ini. Jadi kalian itu nggak lupa dengan setelan yang pertama, terus mau dirubah lagi, terus dipastikan ini harus sudah kencang ya. Setelah sudah kencang nanti dipasang lagi seperti semula. Cara pemasangan nggak perlu saya video ya, gampang. Nah, jadi saya ulangi ya, jadi sistem cara kerjanya ya seperti sumpama baut ini. Jika dia si mur, terutama fokus bagian mur ini ya, jika dia semakin keluar ke depan sini, semakin menjauh dengan mur ini, dia semakin boros. Jika semakin mepet atau semakin masuk ke dalam sini, dia semakin irit. Sepertinya dari situ sudah paham ya. Biar tidak terlalu makan jam tonton ya, video saya tutup sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Terima kasih.